Halo, berjumpa kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan menengah pertama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk topik di chapter 11, yaitu terkait dengan depreciation, impairment, and depletion. Depresiasi, impairment, dan deflasi. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait depresiasi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait apa itu impairment dan depletion. Oke. Impairment. Nah, dalam bahasa Indonesia, impairment itu sering diartikan sebagai penurunan nilai. Nah, impairment pada umumnya selalu dilekatkan atau dikaitkan dengan aset tetap atau aset berwujud dalam jangka panjang. Nah, mengapa perusahaan itu melakukan impairment? Nah, impairment ini sendiri terjadi dikarenakan perusahaan itu tidak mampu merecover atau memulihkan kembali carrying amount dari aset tangible tersebut atau aset berwujud tersebut, baik melalui aset itu dijual kembali atau aset itu digunakan. Jadi dia tidak bisa memulihkan carrying amount. Nah, carrying amount itu adalah nilai pemberolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, akan ketemu yang namanya carrying amount. Untuk perusahaan itu agar dapat bisa menentukan apakah aset tersebut akan di-impairment atau diturunkan nilainya, perusahaan harus mereview terlebih dahulu aset tersebut menggunakan indikator dari impairment. Nah, indikator penurunan ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kemampuan aset dalam memperoleh atau menghasilkan cash, baik dari penjualan atau penggunaan dari aset tersebut atau penjualan dari asetnya itu sendiri. Nah, nantinya impairment akan dilakukan dengan melakukan pengujian. Bagaimana pengujian tersebut? Pengujian untuk impairment adalah membandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount. Kita lihat. Oke. Ada recoverable amount, ada carrying amount. Nah, apa yang dimaksud dengan recoverable amount? Recoverable amount atau RA itu merupakan nilai yang lebih besar dari fair value less cost to sell atau value in use. Jadi kita mencari recoverable amount atau nilai yang dapat dipulihkan. Caranya adalah mana yang lebih besar antara nilai wajar dari aset tersebut dikurangi dengan harga kita untuk menjual atau biaya kita untuk menjual, atau kita bandingkan dengan value in use, berapa nilai penggunaannya. Nah, kita pilih itu mana yang lebih besar antara yang fair value atau value in use. Kalau lebih besar fair value, maka kita gunakan fair value-nya yang ini sebagai recoverable amount. Nah, dari sini dibandingkan mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Kalau kondisinya carrying amount ini lebih besar daripada nilai pemulihannya, maka kita akan mengakui kerugian atas impairment. Kenapa? Karena kita memberikan nilai buku yang terlalu besar dibanding dengan nilai yang bisa kita terima atau kita pulihkan. Jadi di situ kita akan mengakui kerugian. Contohnya kayak gini. Kalian punya aset nilainya carrying amount-nya 10 juta. Tapi ternyata aset tersebut cuma bisa direcovable atau direcovery atau dipulihkan sebesar 8 juta. Nah, 2 juta selisihnya itu tidak bisa kita pulihkan. Maka kita akan mengakui itu sebagai kerugian. Oke. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Diasumsikan Gross SE melakukan impairment test untuk equipment-nya. Oke. Nah, carrying amount-nya adalah 200.000. Oke. Dari asetnya ya, carrying amount dari aset 200.000, sedangkan fair value dikurangi cost to sell sebesar 180.000 dan value in use-nya sebesar 205.000. Oke, dari sini kita lihat dulu. Kita bandingkan terlebih dahulu untuk menentukan recoverable
amount, yaitu membandingkan antara value less cost to sell dengan value in use. Kita pilih yang lebih besar. Yang lebih besar adalah value in use-nya, jadi kita gunakan adalah value in use. Lalu, kita bandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount. Lebih besar recoverable amount, jadi kita menggunakan atau mengakui bahwa tidak ada kerugian terkait impairment. Jadi tidak perlu kita lakukan pencatatan terkait ini. Oke. Selanjutnya, kasus yang kedua. Nah, di kasus kedua ini diasumsikan kalau ternyata kasusnya sama ya. Yang tadi ternyata value in use-nya adalah 175.000. Nah, maka kita cari yang lebih besar mana antara fair value atau value in use-nya. Ternyata lebih besar fair value less cost to sell, maka 180.000 yang kita gunakan untuk menjadi recoverable amount. Kita bandingkan dengan carrying amount mana yang lebih besar. Ternyata lebih besar carrying amount, sehingga kita mengakui yang namanya adanya impairment loss. Oke. Jurnalnya, kita mengakui loss on impairment sebesar 20.000 dan accumulated depreciation sebesar 20.000. Kenapa? Karena kita awalnya mencatat 200.000, kita turunkan atau kita kurangi nilai carrying amount-nya menjadi 180.000. Oke, ingat, carrying amount itu dibentuk dari cost dikurangi dengan accumulated depreciasi. Biar jadi 180.000, berarti accumulated depreciation-nya harus bertambah sebesar 20.000. Seperti ini jurnalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kasus pertama. Hanoi memiliki equipment dengan cost-nya 26 juta Vietnam dollar, accumulated depresiasi 12.000 Vietnam dollar, dan aset tersebut memiliki masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai residual sebesar 2 juta. Oke. Nah, langkah pertama kita cari. Ini tahun 2020. Berapa carrying amount di tahun 2020? Carrying amount-nya adalah 14 juta. Oke. Nah, lalu di sini Hanoi menggunakan depresiasi garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun. Maka kita tahu berapa besar depresiasi per tahunnya sebesar 6 juta. Oke. Nah, setelah itu di informasi yang ketiga kita memiliki informasi bahwa recoverable amount dari aset tersebut adalah 11 juta dan juga nilai sisa atau nilai manfaat yang masih tersisa sebesar 2 tahun. Kita lihat. Yang pertama, kita bandingkan antara yang ini tadi, recoverable amount dengan carrying amount-nya. Carrying amount-nya kan tadi 14 juta untuk tahun 30, tanggal 31 Desember 2020. Maka kita mencatat kerugian sebesar 3 juta, selisih antara 14 juta dengan 11 juta. Lalu kita bikin jurnalnya, itu adalah loss on impairment pada accumulated depreciation in equipment sebesar 3 juta. Oke, sekarang kita lihat ini ya, carrying value-nya. Tadi equipment-nya sebesar 26 juta, itu sesuai harga perolehan yang awal. Lalu akumulasi depresiasinya itu kan per tahun 6 juta. Ya. Nah, ini ada informasi ternyata ini sudah 2 tahun berjalan. Jadi 2 tahun berjalan ini kita kalikan 6 juta ketemu 12 juta untuk mengetahui berapa akumulasi depresiasinya selama 2 tahun itu. Tapi ingat lagi, ternyata carrying value-nya kan berubah jadi sesuai dengan recoverable amount. Jadi carrying value-nya itu kan sebesar 11 juta. Ya kan? Nah, di jurnal yang sebelumnya di sini kita menambahkan
accumulated depreciation untuk membuat nilai dari carrying amount itu menjadi 11 juta sesuai dengan recoverable amount-nya. Sini. Oke. Nah, untuk penyusutan selanjutnya jurnalnya seperti ini. Jadi 11 juta dibagi 2 sisa umurnya atau 2 sisa umur manfaatnya, 2 tahun sisa umur manfaatnya. Nah, sekarang kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini tanggal di akhir 2019 Pharma Company menguji mesin untuk impairment. Nah, mesin tersebut memiliki carrying amount sebesar 200.000 dan diestimasikan umur manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, karena ada informasi bahwa sedikit informasi terkait dengan pasar yang dapat digunakan sebagai penghitungan nilai recoverable atau nilai pemulihan yang berdasarkan fair value, maka si firma ini memutuskan bahwa mesin tersebut direcovery atau dipulihkan harus menggunakan value in use-nya. Ternyata menggunakan value in use-nya itu dia mengetahui bahwa ada discount rate sebesar 8% dan firma menganalisis bahwa di tahun-tahun selanjutnya, selama 5 tahun selanjutnya, mesin tersebut akan menghasilkan cash flow sebesar 40.000 per tahun. Oke. Nah, setelah itu akan memunculkan residual value sebesar 10.000 pada akhir periode selama 5 tahun. Nah, sekarang kita asumsikan karena dia tidak memiliki informasi terkait dengan fair value less cost to sell, dia ada informasi terkait value in use-nya. Nah, maka kita bisa gunakan value in use-nya. Caranya kita menghitung berapa persen value dari nilai manfaat atau nilai value in use-nya dari aset tersebut, jadi nilai future value kita present value kan ya, kita saat ini kan. Kita buat present value-nya ketemu value in use related mesinnya sebesar 166.51420. Nah, kita lihat ini value in use dengan carrying amount lebih kecil atau lebih besar yang carrying amount. Maka kita harus mengakui adanya kerugian atau loss on impairment. Ini jurnalnya adalah loss on impairment. Oke, nah selanjutnya ternyata impairment ini juga bisa digunakan seperti depresiasi. Depresiasi kan ada kalau misalnya kita merubah depresiasi, berubah estimasi. Nah, di impairment juga ternyata kasus ini untuk perubahan depresiasi atau reversal atau pembalikan lagi itu bisa dilakukan. Nah, ilustrasinya Tan Group itu membeli equipment pada tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai 300.000 Hong Kong dolar. Umur manfaatnya adalah 3 tahun dan tanpa ada nilai sisa. Oke, jadi 3 tahun umur manfaatnya, carrying amount-nya adalah segini. Nah, sekarang caranya kita lihat berapa carrying amount di tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama, di tahun 2019 kita menghitung. Ternyata depreciation expense-nya adalah 100.000. Dari mana? 300.000 dibagi 3, kan 300.000 adalah carrying amount-nya atau cost pemerolehannya dibagi 3 ketemu 100.000 per tahun. Nah, 100.000 akumulasinya kita kurangi dengan nilai bukunya atau nilai perolehan, maka ketemu yang namanya carrying amount di sini. Oke. Nah, ternyata di sini kan ini 200.000. Ternyata si Tan itu mencatat bahwa ada kerugian impairment sebesar 20.000. Maka yang 200 ini kita kurangi ditambah lagi sebesar 20.000. Maka loss on impairment sebesar 20.000, lalu accumulated depreciation sebesar 20.000. Maka carrying amount-nya yang tahun 2019 adalah
80.000. Karena ini sudah tahun kedua, maka dilanjutkan 180.000 di tahun kedua dibagi 2 karena nilai manfaatnya tinggal 2 tahun. Ketemu per tahunnya adalah 90.000. Jadi carrying amount sebesar 90.000. Nah, tapi di akhir tahun 2020 lagi, si Tan ini menentukan bahwa dia akan merecovery atau memulihkan kembali atau membalikkan lagi recoverable amount-nya atau nilai pemulihannya dari 90.000 menjadi 96.000. Caranya bagaimana? Yang pertama, akumulasinya itu harus kita balik. Kita balik untuk menambahkan ke sini nanti carrying amount-nya. Lalu kita tulis recovery of impairment loss atau pemulihan dari kerugian penurunan nilai sebesar 6.000. Selisihnya tadi 96.000 dikurangi 90.000 carrying amount-nya. Nah, sekarang di dalam impairment itu terkait ada juga masalah. Masalah terkait apa? Terkait dengan CGU atau cash generating unit. Kenapa? Nah, di sini mesin-mesin atau aset yang dimiliki perusahaan itu tidak serta-merta berjalan individual dalam menghasilkan cash flow, ya kan? Namun kadang-kala mereka membutuhkan kombinasi dengan aset-aset lainnya untuk memperoleh cash flow. Nah, di sini perusahaan harus mengidentifikasi atau memperoleh informasi-informasi terkait dengan mana saja aset-aset yang bisa memberikan cash flow secara individual dan cash flow yang secara kelompok di situ untuk cash generating unit. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke impairment of asset to be disposed of. Jadi, impairment penurunan nilai untuk aset yang akan dihapuskan. Nah, sama seperti persediaan yang kita telah bahas di chapter 9, masih ingat LCNRV, law of cost or net realizable value. Nah, untuk aset yang akan dihapus, tapi harus kita turunkan nilainya, itu bisa menggunakan yang namanya NRV atau mungkin LCNRV. Kenapa? Karena penggunaan LCNRV atau NRV ini digunakan untuk memperoleh atau menyediakan informasi pengukuran yang paling sesuai, paling bisa memberikan hasil-hasil yang paling memadai atau paling mendekati. Nah, lalu untuk aset-aset yang nantinya akan dilakukan disposal atau dihapuskan, nah kita perusahaan itu tidak mencatat yang namanya depresiasi atau amortisasi terkait aset tersebut. Nih, no depreciation and or amortization is taken on asset held for disposal during the period they are held. Nah, oke. Nah, nantinya perusahaan ini juga bisa untuk melakukan write up atau write down terkait dengan aset ini. Write up itu maksudnya apa? Dia menaikkan lagi nilainya atau menurunkan lagi carrying value-nya. Nah, cuman kita harus lihat syaratnya adalah selama carrying amount setelah di write up ini itu tidak melebihi carrying amount dari aset sebelum impairment. Jadi ingat, kapan bisa di write up dan write down ada syaratnya jika carrying amount-nya ini tidak melebihi atau carrying amount setelah peningkatan tidak melebihi dari carrying amount dari aset tersebut sebelum dilakukan impairment itu bisa. Nah, nantinya selisih nilai ini akan dicatat dalam akuntansi ke dalam other income and expense. Nah, ini contohnya. Kalian tadi ya, impairment test. Kita cek.
Impairment adalah recoverable amount dikurangi dengan carrying amount atau dibandingkan. Kalau sesuai carrying amount-nya lebih besar, maka kita lakukan impairment. Nah, sekarang kita lihat dulu. Impairment nanti ini apa? Asetnya akan digunakan untuk apa? Untuk penggunaan atau asetnya akan dilakukan atau ditahan untuk dijual atau dihapus. Nah, kalau misalnya untuk digunakan, ada 3 hal yang bisa kita gunakan. Ya, 3 hal yang bisa kita jadikan patokan. Yang pertama, impairment loss atau kerugian impairment itu adalah selisih lebih dari carrying amount dengan recoverable amount. Yang pertama. Yang kedua, untuk aset yang digunakan aset yang ditahan untuk digunakan, itu depresiasinya menggunakan cost basis yang baru yang setelah dilakukan impairment. Lalu untuk reversal atau pembalikan terkait dengan kerugian dari impairment itu diperbolehkan. Sedangkan kalau yang aset yang ditahan untuk dihapus atau dijual, itu kita menggunakan LCNRV. Ya, NRV ya, net realizable value, dan juga kita tidak mencatat yang namanya depresiasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke depresi. Oke, sekarang kita masuk ke depresi. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan di awal ya, kita sudah bahas adanya yang pertama itu untuk aset tetap kita menyebutnya adalah depresiasi, kan? Atau penyusutan aset tetap. Lalu ada lagi yang sebutannya amortisasi. Amortisasi digunakan untuk pengamortisasian atau penyusutan aset tidak berwujud. Nah, sekarang ada yang namanya depresi. Bukan depresi loh ya, depresi. Nah, depresi ini digunakan untuk apa? Untuk mengalokasikan cost dari sumber daya mineral. Kalau yang depresiasi itu kan mengalokasikan cost dari tangible asset. Kalau yang amortisasi, allocation cost atau process of allocating cost of intangible asset. Nah, kalau depresi adalah untuk mineral resources. Oke, sebelum masuk ke mineral resources, dalam akuntansi ada dua kategori utama terkait dengan sumber daya alam atau natural resource. Yang pertama adalah biological asset atau aset-aset biologis. Contohnya seperti kayu, lalu hewan-hewan yang lain, tumbuhan itu masuk ke biological asset. Lalu ada juga yang disebut dengan mineral resources seperti minyak bumi, terus gas bumi, lalu hasil tambang itu mineral resources. Nah, kalau di biological asset ini sudah kita pelajari di chapter 9 terkait dengan pendekatan fair value approach. Sekarang kita akan bahas ke yang mineral resources. Oke, ada topik utama terkait dengan mineral resources. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan secara komplit dari konsumsi dari aset itu sendiri, atau ada juga karena penggantian dari aset yang dikarenakan adanya tindakan atau kejadian alami. Oke, nah untuk menentukan depresi kita memerlukan 3 hal utama atau informasi-informasi utama dalam menentukan depresi. Yang pertama adalah ini adalah 3 hal
yang harus kita perhatikan untuk menghitung ini ya, dasar depresinya. Ada pre-exploratory cost, ada exploratory and evaluation cost, lalu ada development cost. Apa yang membedakan? Nah, kalau pre-exploratory namanya adalah pre-exploratory. Jadi sebelum adanya eksplorasi itu merupakan cost-cost yang timbul sebelum perusahaan memiliki hak untuk mengeksplorasi area-area tambang secara spesifik. Jadi misalnya kita ke hutan, ada tanah sebesar 10.000 hektar, itu akan digunakan untuk tambang. Nah, di sini perusahaan kita mengeluarkan biaya untuk melakukan pengujian seismik. Jadi ujian menggunakan getaran tanah untuk menentukan mungkin ada tambang emas atau kandungan emas, kandungan minyak di dalamnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam pre-exploratory cost. Jadi sebelum kita memperoleh hak. Oke, di sini. Lalu yang kedua adalah exploratory and evaluation cost. Ini apa? Ini pengeluaran yang kita dapatkan atau yang telah kita keluarkan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi terkait dengan calon tambang yang kita miliki. Nah, jadi beda. Yang pertama pre-exploratory, sebelum eksplorasi, yang ini tahapan di eksplorasi. Apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan selama exploratory and evaluation cost? Yang pertama adalah pemerolehan atas hak atas eksplorasi. Jadi kita biaya yang kita keluarkan untuk kita bisa memperoleh izin eksplorasi itu kita masukkan ke dalam INI sebutannya, I exploratory and I evaluation cost. Nah, lalu ada yang selanjutnya adalah topografi, geological and geochemical. Lalu ada exploratory drilling, jadi pengoboran untuk eksplorasi, kita cek dibor lagi lebih dalam untuk melihat kandungan di dalamnya. Lalu mungkin juga nanti ada sampling untuk mengambil contoh-contohnya. Nah, lalu yang satu lagi terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelayakan komersial untuk mengekstrak mineral. Jadi di dalam exploratory dan evaluation cost ini ada 5 aktivitas. Nah, lalu bagaimana dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama exploratory dan evaluation? Untuk biaya-biaya ini, IFRS itu memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengakui. Oke, di sini ada dua pendekatan terkait dengan bagaimana kita mengkapitalisasi biaya dari exploratory and evaluation. Yang pertama, full cost concept. Maksudnya apa? Kalau full cost ini berarti semua cost yang terjadi atau semua cost yang kita keluarkan itu kita masukkan ke dalam kapitalisasi tambang tersebut atau kapitalisasi dari aktivitas itu sendiri. Nah, selain itu ada yang namanya successful effort concept. Nah, kalau yang di successful itu sukses berarti itu berhasil. Nah, biaya yang dikeluarkan di sini adalah biaya-biaya nanti kita akan bebankan atau kapitalisasi jika proses eksplorasi tadi itu menghasilkan sumber daya yang siap untuk dijual. Itu kedua. Lalu yang terakhir ada development cost. Apa yang dimaksud dengan development cost? Development cost ini adalah cost yang muncul selama tahap development. Terjadi saat perusahaan telah menentukan kira-kira tingkatan wajar dari sumber daya mineral yang ada di dalam suatu tanah itu berapa, dan nantinya sumber daya itu siap untuk diproduksi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu adalah kondisi di development cost. Nanti ada yang namanya tangible equipment cost. Di dalam development cost ada dua, tangible equipment cost dan intangible development cost. Yang pertama adalah tangible equipment cost. Tangible equipment cost ini cost-cost yang keluar terkait dengan aset-aset yang tangible.
Contohnya kayak mesin, kendaraan. Nah, nantinya semua, jadi aset-aset ini kan tidak bisa, itu kan bisa dimindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nanti nilainya atau nilai depresiasi akan masuk ke dalam nilai kendaraan tersebut, bukan masuk ke nilai sumber daya alamnya atau ketambangnya. Itu yang pertama. Lalu ada lagi yang namanya intangible cost. Nah, intangible cost itu apa? Ya, itu adalah cost-cost. Intangible development cost adalah cost-cost yang tidak berwujud, seperti izin tadi, izin pengeboran, lalu untuk pembuatan terowongan, lalu memperbaiki saluran, itu masuk ke intangible development cost. Itu bisa dipertimbangkan sebagai depletion base. Jadi yang tadi, kalau tangible equipment cost itu tidak bisa dimasukkan ke dalam depletion base. Kalau yang intangible development cost itu bisa dimasukkan ke dalam depletion base atau dijadikan dasar penghitungan depresi. Oke. Selain itu lagi ada yang terakhir, yaitu restoration cost. Restoration cost itu adalah biaya-biaya yang kita gunakan untuk mengembalikan tambang menjadi fungsi yang seperti awal. Jadi misalnya hutan, hutan lindung atau hutan uh, hutan untuk yang bisa diolah. Nah, nanti setelah kita gunakan itu harus kita kembalikan sebagaimana fungsinya. Nah, kos-kos yang kita keluarkan untuk pengembalian fungsi hutan itu bisa kita gunakan sebagai basis penghitungan depresi. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung yang namanya depresi? Nah, pada umumnya depresi itu sendiri dihitung dengan menggunakan yang namanya unit of production method atau activity method. Nah, depresi ini biasanya juga menggunakan yang namanya number of extract. Jadi ada dua, unit of production method atau activity approach. Lalu ada juga informasi terkait number of extracted during period. Jadi berapa unit yang telah dihasilkan. Oke, ini rumusnya. Jadi total cost dikurangi residual value dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Jadi selama satu tambang itu berapa total estimasinya. Misalnya 100.000 ya 100.000. Nanti ini akan menjadi depletion cost per unit. Oke. Setelah itu depletion cost per unit itu dikalikan dengan berapa hasil dari tambang yang kita estimasikan itu yang bisa kita ekstrak atau bisa kita ambil, itu kita kali di sini. Maka nanti akan jadi berapa nilai depresinya. Nah, ini contoh kasusnya. McLeod SA mengakui atau memperoleh hak untuk mengelola 1000 are tanah di South Africa untuk menambang silver atau perak. Nah, biaya listnya adalah 50.000, lalu biaya eksplorasinya adalah 100.000, lalu intangible development cost sebesar 850.000. Berarti cost yang dikeluarkan oleh si McLeod SA untuk memperoleh hak tambang atau memperoleh tambang tersebut adalah 1 juta. Dari mana? Dari list cost 50.000 ditambah exploration cost sebesar 100.000 ditambah intangible development cost sebesar 850.000. Kita oke, nanti ditambah ketemu berapa. Lalu kita bagi dengan berapa estimasi gold atau silver yang kita hasilkan sebesar 100.000 ternyata. Oke, 100.000. Berarti kita akan ketemu berapa besar depletion cost-nya. Di sini. Berarti depletion-nya 10 euro per ounce. Oke. Nah, sekarang kita hitung berapa depresinya. Caranya adalah yang tadi kita ternyata hasilnya
setelah kita menambang yang bisa kita ekstrak itu dan siap jual adalah 25.000. Oke. Nah, 25.000 ini adalah hasil unitnya. Kita kalikan dengan berapa jumlah depresinya atau tarif depresi yang tadi 10.000, maka ketemu berapa akumulasi depletionnya sebesar 250.000 dari 25.000 kali 10 euro. Nah, lalu ini akumulasi depresiasi dengan inventory. Ya. Lalu ini tampilan untuk financial statement-nya. Nah, depresi ini juga bisa di recovery seperti aset tetap lainnya. Jadi prosedurnya sama seperti aset yang atau metode yang sebelumnya. Oke, lalu revisinya juga harus dilakukan secara prospektif, bukan retrospektif, tidak dikembali ke masa yang sebelumnya. Nah, lalu untuk melakukan recovery, makanya adalah membagikan antara remaining cost yang baru diestimasikan dari recoverable yang harus kita perhatikan. Jadi sama seperti yang kemarin ya, aset-aset yang aset tetap tangible sama seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya liquidating dividends. Nah, apa yang dimaksud dengan liquidating dividends? Nah, di sini perusahaan ini sering memiliki aset-aset yang tujuan utamanya adalah untuk ekstraksi atau untuk eksplorasi dari sumber daya mineral. Nah, jadi jika perusahaan itu tidak berharap untuk membeli suatu properti tambahan, maka perusahaan dapat secara bertahap mendistribusikan investasi modal kepada pemegang saham dengan membayarkan likuidasi dividen yang jumlahnya lebih besar dari net income atau net income akumulasian atau RA, return earning. Nah, karena dividen itu merupakan pengembalian atas kontribusi asli dari para investor, maka di sini perusahaan yang mengeluarkan dividen likuidasi harus mendebitkan premium, dengan dibandingkan mendebitkan yang namanya retain earning-nya. Nah, ini contoh kasusnya. Di sini Kalahan memiliki return earning sebesar 1650, lalu akumulasi depresinya adalah 2.100.000, lalu share premium 5435. Lalu ini informasinya ini ya. Dividennya 3 euro atau 3 pound sterling per untuk 1 juta saham. Nah, berarti dia akan membagikan dividen cash sebesar 3 juta. Ya, 1 juta saham, jadi dapat cashnya, cash dividen sebesar 3 juta. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, return earning-nya ini kita debitkan dulu, 1650. Lalu, share premium ordinary-nya berapa? Oke. Lalu, kita bagi dengan cash-nya berapa. Nah, return earning-nya dari mana? Dari ini. 1650 dibagi 1 juta ketemu berapa? 1,65. Ya. Jadi dia hitungannya per saham dapat RE 1650. Lalu share premium ordinary-nya sebesar 1350. 1350 dari mana ini tadi? 1650 dibagi 1 juta ketemu 1,65 di sini ya. Nah, dikurangi dengan 3 pound sterling, maka sisanya adalah 1,35. Nah, 1,35 menjadi share premium atau ordinary. Lalu kreditnya adalah cash sebesar 3 juta. Oke, ini penyajiannya ya, teman-teman. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Jika yang ditanyakan, silakan berdiskusi di grup. Oke, untuk pertemuan kali ini terima kasih.
Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan. Sampai jumpa.